Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma, masih di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Sudah panjang pembahasan masalah ini. Yang pertama dulu dibahas tentang hukum membenci ajaran Rasul, membenci sunnah-sunnah Nabi, walaupun itu amalan hati, itu dapat mengeluarkan orangnya dari Islam. Kemudian juga apalagi kemudian mencela sunnah Nabi, maka itu lebih parah lagi, hukumnya lebih jelek lagi dari sekedar membenci. Karena banyak tokoh-tokoh di Indonesia berani mencela sunnah Nabi. Maka Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 65 bahwa orang yang mencela sunnah Nabi hukumnya kufur, keluar dari Islam. Sudah kita bahas surat At-Taubah ayat 65, kandungan ayat tersebut. Kita sampai ke yang ke-9, Tasi'an yang ke-9. Al-ayatul karimatu aidan, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang mas'alatun daqiqatun, masalah yang kecil, masalah yang rumit. Daqiq itu lembut. Wahya, apa itu? Anna man sabballah, bahwa barang siapa mencela Allah, au rasulahu, atau mencela rasulnya. Biasanya orang nggak berani langsung mengatakan Allah itu jelek, misalnya Allah itu zalim, itu nggak berani. Biasanya yang dicela mungkin ciptaannya. Misalnya ketika Allah menurunkan hujan, dia jengkel pada Allah karena dagangannya terlambat atau nggak bisa laku, atau tanamannya mungkin belum butuh air, kemudian hujan turun, jengkel pada Allah Azza wa Jalla, sehingga dicela angin, dicela air, dicela hujan. Nah, man sabballaha, barang siapa yang mencela Allah, au rasulahu, atau mencela rasulnya sallallahu alaihi wasallam, au kitabahu, atau mencela kitabnya Al-Quran, au sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mencela sunnah Nabi. Nah, annahu yukfaru, bahwa orangnya kufur, dikafirkan. Sawa'un kana jadan, apakah orangnya itu serius di dalam mencelanya, au hazilan, atau enggak serius, au mazihan, atau bersenda gurau, guyonan, guyon tentang Allah, tentang celaan kepada Allah,
guyon tentang Rasulnya dan kitabnya. Li'anna hadzal amra, karena perkara ini, jadi perkara mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela kitabnya, laisa fihi mazahun wala hazalun. Jadi di sini dan di masalah Allah, masalah Rasulnya, masalah kitabnya, ini adalah perkara yang tidak boleh di dalamnya ada senda gurau. Tidak boleh dibuat banyolan, tidak boleh dibuat pertawaan di dalam masalah ini. Masalah Allah, masalah Rasulnya, masalah sunnahnya. Jadi kalau kita mau guyon, jangan sampai masuk ke sini. Fala yajuzu al-hazlu, maka tidak boleh orang itu bermain-main. Wal mazah, dan tidak boleh orang itu bersenda gurau. Fi hadzal amri, dalam perkara ini. Faman sabballaha, barang siapa mencela Allah, awil rasulah, atau mencela Rasulnya, awil Quran, atau mencela Al-Quran, awil sahabat, atau mencela sahabat, au man tabi'ahum, atau mencela orang-orang yang mengikuti sahabat, yang disebut dengan tabi'un, atau yang mengikuti tabi'un namanya tabi'ut tabi'in, atau yang mengikuti tabi'ut tabi'in min ahlul ilmi. Jadi termasuk sampai kepada ahlul ilmi yang disebut dengan ulama, itu mereka adalah perkara-perkara yang tidak boleh padanya ada mazah, senda gurau, celaan. Fa'innahu yunalu hadhil wa'idus syadid, orang yang berani mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Al-Quran, mencela sahabat, mencela ulama, maka dia akan terkena ancaman berat. Wa'id itu ancaman asyadid, yang keras. Siapa yang ngancam? Allah Azza wa Jalla. Walau kana mazihan, walaupun dia alasannya bersenda gurau. Li'anna haula'i alladhi nuzilat fihimul ayah, karena orang yang diturunkan ayat ini, At-Taubah 65, qalu, sebab turunnya ayat ini, ayat surat At-Taubah 65, mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'abu, kami hanya bersenda gurau dan bercengkrama saja, kami hanya main-main. Ini jawabannya ketika dikafirkan oleh Allah. Falam yuqbalillahu, maka Allah tidak menerima uzrahum, alasan mereka tidak diterima oleh Allah, ditolak. Karena penolakan dari Allah inilah, maka dalam masalah ini adalah masalah-masalah yang tidak boleh adanya senda gurau. Balqala, bahkan dijawab oleh Allah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastanzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian itu bermain-main? Kalian itu mencela? La ta'tadiru, tidak ada alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Allah qal hukmah, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum kufur, ya. Di sini oleh Allah dikatakan qad kafartum. Kafartum saja itu sudah cukup, kalian kufur, telah kufur. Di sini malah ditegaskan oleh Allah dengan qad. Qad itu kalau masuk pada fi'il madi seperti ini bermakna tahqiq, sungguh.
sungguh kalian telah kufur. Di sini padahal dia yang mengatakan, yang mencela Rasul itu mengatakan istihza, hanya main-main. Tapi di sini walaupun cuma bergurau oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kufurkan. Fal istihza'u billah, maka bersenda gurau dengan Allah atau tentang Allah, wa rasulihi, tentang rasulnya, wal istihza'u bil ayati, bersenda gurau, main-main dengan ayat-ayat. Sampai ada tokoh ditokohkan oleh orang Hizbi sekarang itu namanya Arifi, orang Saudi sana, tapi orangnya bukan dari Ahlus Sunnah. Mereka membuat surat apel namanya. Jadi dia bikin kayak ayat, bacanya kayak ayat. Itu bahaya, nanti kena ayat ini. Walaupun mereka bilang hanya bersenda gurau. Laisa fihi mazahun wala laibun. Masalah Allah, masalah Rasulnya, masalah ayat-ayatnya adalah masalah-masalah yang tidak boleh padanya ada mazah, ada senda gurau, ada main-main. Yajibu, maka yang wajib bagi muslimin ihtiramu hadhil umur. Perkara-perkara ini adalah perkara yang wajib dihormati. Wa adamul istihza, dan tidak boleh ada celaan. Wal mazah, tidak boleh ada senda gurau. Itu yang ke-9 kandungan surat At-Taubah ayat 65. Asyiran, yang ke-10, kadzalika, demikian juga ayat ini, surat At-Taubah 65 itu. Tadillul ayatu, ayat itu menerangkan annahu yukfaru, bahwa orangnya bisa dikufurkan, bisa dihukumi kafir, walau lam ya'lam, walaupun dia tidak tahu bahwa bersenda gurau itu kufur. Anna hadza kufrun, bahwa perbuatannya itu kufur, tetap kita jatuhkan hukuman kufur. Terus bagaimana saya misalnya terjadi, harus segera taubat kepada Allah. Harus disadari bahwa ucapan itu ucapan kufur walaupun bergurau. Tahu nggak tahu, aku nggak tahu. Walaupun nggak tahu tetap jatuh. Nah, li'anna haula, karena mereka yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sudah kita bahas sebab turunnya ayat ini atau 65 ini, yang mencela Rasul. Li'anna haula'i ma'alimu, mereka juga tidak tahu anna hadza kufrun, bahwa ini kekufuran. Fa haula'i kanu ahli iman, sementara mereka ahli iman, orang beriman. Orang beriman, bahkan bukan munafikun. Yang pada masa Nabi banyak orang-orang munafik. Bukan orang munafik, mereka orang beriman yang dikafirkan oleh Allah. Allah mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Ma'alimu, mereka tidak tahu annahu kufrun, bahwa perbuatannya itu menyebabkan kekufuran. Fallahu lam ya'dzirhum, Allah tidak menerima alasan mereka. Nah, fayukfaru, maka tetap mereka oleh Allah dikafirkan. Nah, walau kana la ya'lamu, walau mereka tidak tahu, anna sabballah wa rasulahu, bahwa mencela Allah dan mencela Rasulnya, wa ayatihi, mencela ayat-ayat Allah, kufrun pur. Fakaifa idza kana aliman, bagaimana kalau orang itu tahu bahwa mencela Allah, mencela ayat itu kafir. Fal amru asaddu, maka perkaranya lebih berat lagi. Fahadihi
mas'alatun muhimmatun. Maka masalah ini masalah yang sangat penting. Banyak terjadi di kalangan muslimin ucapan-ucapan kufur. Nah, wa anahu la farqa, bahwa tidak ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan bainal jadi wal hazili wal jahili wal alimi. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan orang yang bersenda gurau, orang yang jahil, orang yang alim, tidak dibedakan. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah ayyan sural Islam, agar Allah Subhanahu wa taala menolong Islam, wal muslimin, dan muslimin, wa yadhullu a'da'iddin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merendahkan musuh-musuh agama. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Ini selesai penjelasan beliau tentang hukum mencela sunnah Nabi. Kata Allah itu kafir, dan diterangkan panjang lebar oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Ada beberapa soal yang diajukan pada beliau terkait dengan masalah ini. As'ilatun, soal-soal. Ini jamak daripada su'alun. Su'alu pertama, soal pertama, qala ta'ala, Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadu qad kafartum ba'da imanikum. Ini At-Taubah ini 65. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mencela, kalian tidak ada alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Dan ini yang bicara satu, tapi yang dikafirkan oleh Allah di sini banyak, yaitu orang-orang yang hadir ketika itu, kecuali Auf bin Malik Al-Ansari yang beliau segera bangun dan melaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa fil ayatil karimati ma yadullu ala anna al-amal, bukankah ayat ini menerangkan bahwa perbuatan awil qaul atau ucapan qad yahruju minal Islam wa fihi raddun alal murji'ah, apakah ini membantah murji'ah? Nah, karena murji'ah itu pemahamannya, murji'ah ini kelompok nyimpang, kelompok sesat. Di antara pemahamannya itu, kalau di hati sudah ada iman, yakin misalnya tentang Allah, atau rukun iman itu, kan itu rukun iman di hati. Perkataan murji'ah itu, pemahamannya murji'ah, barang siapa yang sudah ada iman di hati, maka perbuatan tidak berpengaruh. Berperbuatan itu tidak berpengaruh. Walaupun ucapannya kufur. Nah, sekarang contohnya Fir'aun itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Allah, Fir'aun itu sebenarnya di dalam hatinya meyakini pencipta alam ini Allah. Cuma dia karena sombong mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Kalau menurut Murji'ah kan Fir'aun kan tidak kafir ya. Karena dia apa? Ada keyakinan. Demikian juga iblis, lebih jelek lagi iblis. Sampai ketika iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga mengatakan, Rabbi fa'anzir fa bi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, fa'anzirni hatta yauma yub'atsun, tangguhkan saya, biarkan saya hidup sampai nanti hari dibangkitkan, aku akan mengajak keturunan Adam ini. Kemudian oleh Allah dikabulkan. Doanya siapa itu? Iblis.
Nah, padahal itu jelek ya. Iblis menyesatkan, minta dipanjangkan umurnya kepada Allah, dikabulkan. Sebagai ujian bagi manusia, barang siapa yang berani keluar dari tauhid, dari akidah, itu rawan terkena oleh seruan syaitan. Karena syaitan sendiri mengatakan, pasti ya Allah engkau akan mendapati keturunan Adam itu mengikuti seruan Nabi Adam, seruan iblis, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas di dalam beragama, itu orang-orang yang dikecualikan oleh iblis, tidak akan bisa untuk digoda, disesatkan. Nah, apakah ayat ini kan di sini kan ucapan, sementara di ayat ini kata Allah mereka sudah beriman. Ya, di ayat ini kan qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah beriman, tapi karena ucapan kalian itu menyebabkan kalian itu kufur. Murji'ah terbantah dengan ayat ini. Nah, yang mengatakan kalau orang sudah beriman, walaupun jahat, di Indonesia juga banyak. Mereka ada yang dikatakan wali, tempatnya di mana? Mainnya di klub-klub malam, diskotik-diskotik, ikut teler, ikut berbuat jelek. Mereka bilang makomnya sudah wali, jadi nggak bisa dilihat, diukur, nggak bisa perbuatan jadi ukuran. Bahkan Rasulullah mengukur itu hanya zahirnya. Zahirnya jelek ya jelek. Rasulullah SAW tidak tahu kondisi hati seseorang. Kalau di sisi Allah, menurut pandangan Allah, itu yang dilihat oleh Allah hatinya. Tapi kalau manusia, yang dilihat apanya? Zahirnya. Sehingga banyak kelompok-kelompok di Indonesia, terutama dari Sufiyah, tokoh-tokohnya berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat maksiat, bahkan mencela sunnah, mencela ayat, itu mereka tetap memuliakannya. Kata beliau, jawabun na'am, betul. Bila syak, tanpa diragukan. Fil ayati, maka ayat ini Taubah 65 Raddun. Ayat 65 surat At-Taubah ini sebagai bantahan alal murji'ah, kepada kelompok murji'ah. Alladzina yaquluna annahu la yukfaru, bahwa mereka mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dikafirkan illa idza i'taqada biqalbihi, kecuali kalau meyakini dengan hatinya. Nah, kalau murji'ah itu tidak apa-apa, orang jelek kalau beriman tidak berpengaruh. Sehingga antara Nabi Musa dengan Fir'aun itu sebenarnya sama derajatnya menurut paham ini. Bahkan di kalangan sufi juga seperti itu. Wal ayatu tadullu ala annahu yukfar, padahal ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu kufur mutlakon, secara mutlak. Sawa'un i'taqada am lam ya'taqid biqalbihi, sama saja mereka meyakini dengan hatinya ataupun tidak meyakini, mereka tetap kufur. Wal masihu, orang yang bersenda gurau dengan ayat atau rasul, dengan kitabnya, la ya'taqidu biqalbihi, itu namanya bergurau, itu tidak meyakini dengan hatinya, itu namanya bergurau. Kalau meyakini dengan hatinya bukan bergurau. Wa ma'ahadha kaffarallahu subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka alasannya gurau, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka dikafirkan. Allah berfirman apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Soal pertama, apa tadi? Soal pertama bahwa
Ayat ini membantah kelompok Murji'ah. Soalun ma aqallul istihza, apa paling kecilnya mencela? Minimal dikatakan mencela itu yang bagaimana? Alladzi yukfaru bihi sahibuhu, yang orangnya boleh dikafirkan. Batasan paling bawah dikatakan mencela yang menyebabkan orangnya kafir itu yang bagaimana? Jawab, kata Syekh, laisa fihi qalilun, tidak ada paling kecil. Tidak ada minimalnya. Qaliluhu katsirun. Minimalnya itu jadi besar. Wal iyadu billah. Kullu ma kana istihza'an, semua yang berisi celaan, wasifriyatun dan penghinaan, fahuwa kufrun, semuanya kekufuran. Hatta al-isyarah bisafati, walaupun itu sekedar isyarat, bisafa dengan bibirnya, waliyat dengan tangannya, wal ain dengan matanya, yu'tabaru, maka itu juga teranggap minal istihza, termasuk daripada hukum istihza. Walau lam yatakallam, sekalipun dia tidak bicara. Jadi tidak ada apa? Minimalnya, gak boleh. Berarti mutlak harus hati-hati. Soal hal fi qaulihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi, apakah dalam firman Allah qul bi abillahi wa ayatihi al-maksud ayatul Quran am jami'ul ayatil kauniyah, wa mal muradu minha, mana yang dimaksudkan? Nah, ayat kan ada dua, ada ayat kauni, ada ayat syar'i. Ayat kauni itu berupa alam ciptaan Allah, ini ayat kauni. Ayat syar'i adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah yang masuk ke kafir ini mencela ayat kauni? Misalnya mencela pohon, wah pohon kok jelek kayak gini misalnya. Wah tumbuhan ini kok jelek sekali misalnya. Itu karena tumbuhan itu ayat juga. Nah, apakah masuk itu? Apakah cuma ayat-ayat syar'i saja? Jawab al-ayatul kauniyah. Jawabnya kata beliau, kalau ayat-ayat kauni berupa alam, maujudatun, itu ada, wujud. La yustahza'u biha ahadun, tidak ada orang yang bisa mencelanya. Nah, li'annahu yura, karena itu barang yang nampak. Nah, contohnya al-jibal wal asjar, gunung-gunung, pepohonan, wal anhar, sungai-sungai. Fala majala litakdzib, maka di sana tidak bisa ada kedustaan. Mau didustakan bagaimana? Li'annaha alamun musyahadun, karena itu alam yang nampak, yang jelas. Nanti kalau mau mencela, itu yang dicela bukan barangnya itu, tapi penciptanya, ya. Yang dipuji malah penciptanya. Wa innamal muradul ayatul makru'ah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ayat-ayat al-makru'ah. Ayat-ayat yang dibaca. Wal wahyu al-munazzal, dan wahyu yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu munazzal, diturunkan. Karena di antara pemahaman dari mazhab Asy'ariyah, Al-Quran itu hikayah. Apa hikayah menurut kita? Hikayah itu cerita atau gambaran.
Jadi Al-Quran itu gambaran dari firman Allah. Kalau firman Allah sendiri itu muqaddam sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Al-Qur'an was sunnah. Maka Al-Qur'an dan sunnah ini munazzal, bukan hikayah seperti yang dipahami kelompok Asy'ariyah. Jadi yang istihza itu hanya mengena kepada ayat-ayat al-makru'ah. Kemudian ada samulizah. Ada berapa macam celaan itu. Wamad dhabit itu apa? Dhabit itu kepastiannya. Jelasnya itu kayak apa saya dikatakan mencela. Fil istihza bil ulama yang dikatakan mencela ulama. Nah, tadi masuk ke ayat ini orang yang mencela ulama. Dikatakan mencela ulama itu yang pastinya itu kayak apa? Jawabnya aghalibu wa zahir, yang sering dan yang nampak. Alaman istihza'a bil ulama, bahwa orang yang mencela ulama, annahum yastahzi'una bil ulama, bahwa mereka mencela ulama lima yahmiluna minal ilmi, karena mereka mencela ulama, ulamanya dicela disebabkan karena apa yang dibawa oleh orang tersebut, yaitu berupa ilmu. Artinya sebelum dia berilmu, sebelum jadi ulama, nggak ada yang mencela. Dicelanya karena apa yang disampaikan berupa ilmu. Kata Imam Ahmad, ulama itu orang yang paling dibutuhkan umat untuk mengeluarkan umat dari kesesatan menuju hidayah, untuk menerangi dari kegelapan. Tapi ulama itu adalah orang yang paling dimusuhi umat. Nah, itu keanehan umat manusia itu, watak jeleknya manusia itu seperti itu. Banyak memusuhi, banyak membenci perkara yang dibutuhkan. Nah, yang menyelamatkan darah dagingnya itu malah dibenci. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Ada kalanya kalian itu membenci sesuatu padahal itu khairul lakum, kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, ada kalanya kalian mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal itu kejelekan bagimu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu membenci sesuatu yang dibutuhkan. Sampaikan ayat, sampaikan dalil yang telah difahami dan diamalkan oleh Rasul dan para sahabat, mereka membencinya. Dan kebanyakan manusia malah menyenangi, menyukai perkara yang membahayakan dirinya. Sehingga kebanyakan manusia itu masuk neraka jahanam. Di surat Al-A'raf ayat 170 ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins."
Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Kata Imam Katsir, ayat ini menerangkan bahwa memang kebanyakan manusia itu dimasukkan ke neraka jahanam. Kalau di surat ini Allah terangkan sebabnya. Kata Allah, lahum qulubun, mereka sudah diberi hati la yafqahun, tapi mereka tidak mau memahami ayat Allah, tidak mau mempelajari Al-Quran. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi mata tapi tidak mau melihatnya. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberi telinga tapi tidak mau mendengarkan ilmu. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang ghafilun itu orang lalai tadi, tidak menggunakan tiga ini untuk masukkan hidayah padanya. Apa itu? Hati, mata, dan telinga. Mereka malah sibuk nuruti nafsunya, mengisi waktunya dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan membahayakan. Di ayat itu juga Allah katakan bahwa Allah katakan di ayat itu, kata Imam Ibnu Katsir juga mengatakan ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu masuk neraka. Kalau ada orang nolak ayat, susah ngaji, susah diajak ta'lim itu, jangan heran, itu memang kebanyakan manusia seperti itu. Di ayatnya juga Allah katakan bal aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan kebanyakan kalian itu membenci kebenaran. Itu ayat itu. Nah, wa aktsarukum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu membenci kebenaran. Padahal darah daging kita ini tergantung pada kebenaran. Selamat tidaknya darah daging kita nanti di hadapan Allah itu tergantung pada apa? Kebenaran. Kok malah dibenci? Kalau butuh yang namanya taufik dan hidayah dari Allah yang bisa mengentas. Juga dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda bahwa nanti di hari kiamat Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, masukkan delegasimu ke dalam neraka, keturunanmu ke dalam neraka. Siapa mereka ya Allah? Ya Rabb, kata Allah, dari 1000 keturunanmu itu 999 itu yang masuk neraka. Berarti tinggal 1 dari 1000. Menunjukkan bahwa yang baik itu sedikit. Nah, juga sabda Nabi, orang ahli surga dibanding ahli neraka itu seperti sapi putih atau sapi hitam, kemudian ada titik-titik bulu putihnya. Ada titik-titik bulu putih di sapi hitam tadi. Nah, sisanya yang hitam itu yang jelek masuk neraka, titik-titik putih itu yang masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk surga, tidak masuk neraka. La yastazi'una bihim lidawatihim. Orang mencela ulama itu tidak mencela badan-badannya. Fayaqul fulan a'raj, mengatakan oh fulan itu buta. Bukan karena butanya. Au a'war, a'raj ini pincang ya. A'war ini buta. Au kada fi jismihi, atau di badannya ada jeleknya.
Wa in kana hadza la yajuzu, walaupun ini tidak boleh. Muslim itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mir'atu akhi. Muslim itu cermin saudaranya. Namanya bercermin itu ada dua ketika orang bercermin. Pertama, dia akan menutupi jeleknya ketika melihat saudaranya salah, ada kejelekan, ditutupi. Tidak disebar-sebarkan, dirasani, digibahi saudaranya. Karena itu kehormatan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Yang kedua, namanya ada jerawat di wajahnya, dia akan berusaha untuk mengobati. Dan juga ketika melihat ditutupi dan sehati. Apalagi keluarganya. Maka sangat jelek istri mencela suaminya, ngerasani saudaranya, ngerasani suaminya ke tetangganya, atau suaminya ngabisin istrinya ke orang lain, mencela istrinya ke orang lain. Itu suami yang jelek seperti itu. Dan juga istri yang jelek menjatuhkan kehormatan saudaranya pada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Ini namanya orang, istrinya kan ya orang, suaminya ya orang. Tidak ada orang itu yang nggak salah. Wa in kana hadza la yajuzu, walaupun ini tidak dibolehkan mencela badannya. Fi haqqi kulli muslimin, itu hak setiap muslim dijaga. Kehormatannya dijaga, hartanya dijaga. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua ayat di Al-Quran kalau ada seruan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, semua itu pasti setelahnya ada larangan atau perintah. Isinya larangan atau perintah. Coba kita lihat di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar. Apa ini? Perintah apa larangan? Larangan. Jangan kalian melecehkan suatu kaum. Jangan kalian merendahkan suatu kaum. Dan kaidahnya ketika Allah atau Rasulnya melarang sesuatu, berarti Allah itu memerintah lawannya. Ini ayat larangan, berarti yang diperintah apa? Menjaga kehormatannya. Jangan kamu rendah. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Karena bisa jadi yang kamu lecehkan itu lebih baik daripada yang melecehkan. Nah, wala nisaun. Ini lebih lagi oleh Allah diulang, padahal kaum ini sudah meliputi wanita. Kenapa wanita masih disebut lagi? Karena seringnya, kejadiannya, kebanyakannya yang merendahkan orang lain itu dari kalangan wanita. Sehingga dari sini oleh Allah diulang lagi, dipertegas lagi, terutama seakan-akan gitu ya, ibu-ibu, emak-emak, akhwat, untuk hati-hati jaga lisan. Nah, hati-hati lisannya, karena lisan itu, lidah itu anggota badan paling lunak tapi paling bahaya. Setiap pagi lisan itu diperingatkan oleh anggota badannya. Ittaqillah fina, kata anggota badannya pada lisannya. Hati-hati kamu wahai lisan dari kami.
seluruh anggota badannya setiap pagi. Kata Rasulullah SAW, ittaqillah fina istaqomna, in istaqomta istaqomna. Kamu lurus, kami lurus. Wa in wajajta, wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kami ikut bengkok. Nah, kalau lisannya bengkok, kami ikut bengkok. Dan lisan itu, mulut itu merupakan eros dari kuali. Erosnya hati itu lisan, penerjemah hati itu lisan. Sehingga kata para ulama, kalau ingin tahu kualitas hati seseorang, lihat yang keluar dari mulutnya. Nah, al-lisanu fil kudur, al-qalbi fis sudur. Lisan itu dibanding dengan kuali sama dengan lisan hati di dalam dada. Jadi kualinya itu hati, erosnya itu, ciduknya itu adalah lisannya. Maka perhatikan, kata ulama, perhatikan, tunggu orang itu bicara. Karena dia akan menciduk apa yang ada di hatinya. Kalau ternyata yang dikeluarkan oleh lisannya itu baik, itu dalil, bukti bahwa di dalam hatinya kebaikan. Tapi kalau yang keluar dari lisannya kejelekan, itu dalil bahwa memang di hatinya isinya kejelekan alias hatinya jelek. Cukup dengan lisannya orang itu bisa melihat hati seseorang. Bahkan para ulama lebih dalam, belum bicara. Orang itu sudah bisa dinilai dari rautnya saja. Raut wajah. Gampang merengut. Nah, gampang masam. Tidak ada wajah ceria, familiar. Itu gambaran hati. Nah, Allah mengatakan Allah akan menampakkan hati seseorang itu dari wajah-wajah mereka. Wala nisa'un min nisa'in, tidak boleh wanita merendahkan wanita lain. Asa'an yakunna khairan minhunna, bisa jadi yang direndahkan lebih baik dari yang merendahkan. Ini ayat dan hadis-hadis sangat banyak untuk sama-sama namanya orang beriman itu saling menjaga kehormatan saudaranya. Kalau ada salah, terbaiknya didatangi, dinasihati, empatah, jangan disebar di tempat umum. Nah, karena itu masuk ghibah, dan ghibah itu masuk dosa besar. Dicela oleh Allah dalam ayatnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan di antara kalian saling menghibai. Dan cara tobatnya susah, ghibah itu. Gimana? Kalau nyuri uang, gampang dikembalikan uangnya. Afwan, ini saya kemarin ngambil uangnya, kembalikan. Nah, lewat ghibah, cara mengembalikannya, dia minta kehalalannya. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan kalau orangnya tahu, yang dighibahi tahu, ya harus datangi orangnya, saya minta kehalalannya. Nah, seperti Abu Dzar ya pernah mencela siapa, Abdullah bin Mas'ud, langsung tapi Abu Dzar langsung taruh kepalanya di depannya, minta diinjak agar dihalalkan, karena keluar dari mulutnya ketika Abu Dzar mencela Abdullah bin Mas'ud apa Bilal. Nah, dan juga kita jangan gampang itu nanti urusannya kalau sampai nggak selesai di dunia, isapan di akhirat. Karena di sana ada kisos saling. Nah, sampai kata Rasul, atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang merugi? Kata sahabat, man ladi naro wala dirham. Orang rugi itu orang nggak punya mal, nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Lah, bukan itu.
Orang merugi itu di akhirat orang yang datang menghadap Allah membawa pahala ibadah. Pahala sholatnya sudah benar, sudah dapat pahala banyak. Zakatnya, puasanya, amal ibadahnya sudah banyak. Tapi kemudian datang orang yang dicela, datang orang yang dirasani dulu di dunia, datang orang yang dipukul, datang orang yang dibunuh, datang orang yang disakiti. Sampai habis pahalanya tadi, masih datang orang. Maka dosa orang yang datang tadi diambil, diberikan kepada orang yang merugi tadi. Nah, juga ada hadis yang sahih. Ya Rasulullah, di sana ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu banyak apa satu? Oh ya, ini satu, di hadisnya satu. Ada apa? Ada seorang ibu. Dia Masya Allah ibadahnya, wah rajin. Siang puasa, malam sholat. Tapi dia suka ngerasani, suka ghibah. Apa kata Rasul? Hiya min ahli nar. Dia ahli neraka. Artinya enggak di-cover oleh tadi ibadahnya. Tapi di sana ada orang yang biasa-biasa saja. Kalah ibadahnya dengan yang pertama. Tapi dia enggak pernah nyakiti orang lain. Oh, dia ahli surga. Kembali lagi bahwa manusia itu tergantung dua anggota badan yang paling kecil, hati dan lisan. Al-insanu bi'asgharaini. Manusia itu tergantung dua anggota badannya, al-qalbu wal lisan. Fahuwa lam yaskhar minal ulama illa liajli ilmihim. Maka orang yang berani merendahkan ulama itu tidak ada lain kecuali karena ilmu yang dibawanya. Nah, ada soal lagi. Hal yastawi, apakah sama al-istihza'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal istihza'u bil ulama min jihatil hukmi? Sama enggak hukum mencela rasul dan mencela ulama? Al-jawab, al-istihza'u bir rasul, mencela rasul itu asyad, lebih keras, lebih dosa, lebih besar dosanya, bila syak. Wal istihza'u bil ulama qabihun. Mencela ulama itu amalan yang tercela dan jelek. Li'annahum, karena para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Falladhi yastazi'u bil ulama, maka orang yang mencela ulama, alladzina hum warasatul anbiya, yang ulama itu pewaris nabi, fa innama yastazi'u bil anbiya, itu hakikatnya mencela nabi. Min tarikul luzum, maka konsekuensinya limadza yastazi'u bihim, kenapa ulama itu dicela? Artinya ulama itu tidak akan dicela illa liwarasatihim al-ilm, karena dia membawa warisan ilmu. Setelah dia mengambil warisan dari rasulnya, wa hamalahum lahu, dan dia bawa ilmu itu. Tapi sekunya dicela oleh orang. Yang terakhir, soal terakhir, ma hukmu man yastaizu biddin li idhakin nas. Apa hukum mencela main-main dengan agama untuk membuat orang tertawa? Nah, untuk banyolan, lawaan, pertunjukan, atau enggak karena ngobrol dengan teman-temannya lagi ngopi darat, lagi nongkrong-nongkrong. Nah, dia banyol, tapi pakai agama supaya teman-temannya tertawa. Al-hukmu annahu kafir. Hukumnya tetap kafir. Hati-hati jadi pelawak, ya. Dan juga enggak benar pelawak walaupun bukan agama itu ya enggak benar.
Wailun lil mudahhikin, kata Rasul. Apa? Celaka mudahhikin. Mudahhik itu orang yang membuat orang tertawa, banyol. Tingkahnya, walaupun tidak bicara tapi tingkahnya, pakaiannya banyol. Kenapa jangan pakaian gitu? Dan orang tertawa. Biasanya Agustus, ya. Keliling kampung, kenapa dia pakaiannya? Biar orang tertawa. Banyak orang nonton. Nah, kanan kiri nonton. Nah, yang laki pakaian perempuan, yang perempuan pakai laki-laki, itu haram. Banyak ayat, banyak hadis. La'anal mutasyabihina lil mutasyabihat. Allah melaknati orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Nyerupai apanya? Banyak. Nyerupai pakaiannya, nyerupai tingkahnya, menyerupai logatnya. Yang lanang bencongi kayak gitu ya. Yang perempuan tomboy, perempuan pakai tiger itu, ya, ngebut kemana-mana. Sawa'un kana jadan, sama saja. Itu serius au hazilan, atau dia nggak serius. Bikin orang tertawanya tadi serius atau enggak? Saya cuma banyol aja karena kebiasaan saya banyol misalnya. Oh, enggak boleh, banyol ada batasannya, enggak boleh masuk sini. Enggak boleh masuk banyol di agama. Au yudahhikun nas, atau dalam rangka membuat manusia tertawa. Fa innahu yukfar ba'da imanihi. Maka dia tetap dikafirkan setelah imannya. Wadinu, maka agama itu laisa mahallan lil istihza wal sihriyah. Maka agama itu bukan tempatnya untuk bersenda gurau, untuk saling mencela, untuk main-main. Ini terakhir bahwa agama bukan tempatnya untuk main-main. Wallahu a'lamu bishawab. Dengan ini selesai kita tafsir surat Al-Kautsar. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke surat berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.